Lalu kalau sumber itu sudah didapat, diolah menjadi sebuah penafsiran, itu menggunakan setidaknya ada 4 cara. Ya, yang pertama adalah cara tafsir tahlili, yaitu analitik, kemudian tafsir tematik, tafsir yang umum global, ringkas, ya. Kemudian yang terakhir adalah tafsir muqaran, yaitu komparasi. Jadi fakir ulang, kalau dilihat dari sisi sumber bahan mendapatkannya untuk menafsirkan, maka itu dibagi hanya 2, bil ma'thur, yaitu riwayat, dan bil ra'yi, atau pendapat atau ijtihad atau dari akal penulisnya. Sedangkan setelah itu how to-nya, bagaimana mengolahnya, itu ada 4. Pertama dengan analitik, dari detail dari A sampai Z, kemudian secara tematik, ya, tema-tema tertentu, yang ketiga adalah secara global, dan yang terakhir adalah komparasi. Nah, sahabat asa, kita mulai dulu dari sumbernya. Nah, tafsir bil ma'thur secara bahasa, athara itu artinya bekas atau jejak. Maka tafsir bil ma'thur ini juga disebut dengan tafsir bir riwayah, dan juga disebut dengan tafsir bin naql. Karena ada berdasarkan riwayat pemberitahuan orang dari orang tertentu ke orang lain. Dan ini termasuk metode tafsir tertua yang dipakai di dalam ilmu tafsir. Nah, maka dalam istilah bil ma'thur itu dalam pakar ulumul Quran menyebutnya tafsir ayat Al-Quran berdasarkan kutipan. Nah, baik kutipan itu dari ayat Al-Quran yang lain, atau kutipan dari hadis yang bisa dipercaya, yang validate, kemudian bisa dari perkataan atau athar sahabat, atau juga paling akhir adalah atharnya tabi'in. Nah, ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Nah, ini jenisnya ada 4, ya. Tafsirul Quran bil Quran, penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kemudian penafsiran Al-Quran dengan hadis, penafsiran Al-Quran dengan sahabat, athar sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan athar tabi'in. Nah, di antara contohnya kita bisa lihat tafsir Quran bil Quran itu seperti ayat 1 surat Al-Maidah yang ditafsirkan di ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika di ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang nanti akan disebutkan. Disebutkannya kapan? Di ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Ini yang diharamkan, yang tadi dikecualikan di ayat 1 surat Al-Maidah. Nah, ini juga termasuk tafsir bil ma'thur ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menafsiri surat Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau menafsirkan ala innal quwwata hiya ramyi, bahwa yang disebut siapkan kekuatan untuk menghadapi musuh itu, kekuatan itu adalah melempar. Nah, melempar itu kalau dulu ya tombak dengan panah, tapi hari ini ternyata sangat kontekstual, ya. Subhanallah, ini penafsiran Rasulullah SAW luar biasa. Kalau dulu memang melempar itu tombak sama panah, tapi hari ini ya dengan rudal, ya, dan lain sebagainya. Demikian juga perkataan para sahabat dan para tabi'in. Nah, ini singkatnya, dan kita bisa lihat plus minus tafsir bil ra'yi. Plusnya standarnya riwayat jelas, bisa diukur, ya, bisa divalidasi, dan dia karena butuh ketelitian, maka wawasan ini merupakan tambahan bagi para pembelajar. Nah, tetapi ada kelemahannya riwayat ini. Yang pertama, masuknya Israiliyat, ya, riwayat-riwayat yang tidak tervalidasi. Kemudian munculnya hadis-hadis dhaif atau bahkan palsu dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian yang ketiga juga bisa menjadi pintu untuk menyerang orang-orang yang dari yang tidak suka Islam kepada agama kita, dan juga bisa dicarikan pijakan untuk orang-orang yang sangat fanatik pada mazhab tertentu, dan ada kendala jika periwayatan itu terputus secara sanad.